الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الصفة المتممة العشرون كونه تعالى متكلما وهو صفة له تعالى أزلية مغايرة للكلام لكنها لازمة له فيلزم من قيام الكلام بذاته تعالى كونه تعالى متكلما وليس له أي لكونه تعالى متكلما تحقق إلا في نفسه فقد اتصف المولى في الأزل به والدليل عليه هو الدليل على الكلام وهو سمعي كقوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي وبكلامي أي إني اخترتك وفضلتك على الناس الذي في زمانك
birisalati wa bikalami min ghairi wasitatin bi khilafi baqiyatil asya'i fakallamahumullahu ta'ala biwasitatin lidzalika fala nutilu bidzikrihi ay dzikri dalili kaunihi mutakalliman kama la nutilu bidalili baqiyatil ma'nawiyati wa idza sabata lahu ta'ala kaunuhu mutakalliman istahala alaihi kaunuhu akhrasa ay la yatakallamu wa ma fi ma'nahu kakauni kalamihi bisautin yahdusu minas salasili yahdusu minas silsali hawaan au istikaki ajsamin au biharfin yanqati'u bittibaqi syafatin au taharruki lisanin alladhi huwa diddu kaunihi ta'ala mutakalliman wal ashalu fi taqriri hadha dalilu hadhi sifati yuqalu wad dalilu ala wujubi kaunihi ta'ala mutakalliman annahu lazimul qiyami lazimun liqiyamil kalami bidzatihi ta'ala ay hadzal madhkuru min awwalis syuru'i fil maqsudi bayanu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala wa huwa ay majmu'uha arba'una sifatan bi isbatid dalilil qat'iyyi al-qat'iyyi wan naqliyyi al-aqliyyi wan naqliyyi wa kullu dalilin min dalili sifatin wajibatin min diddi ma asbatahu wa huwa min diddi dalilin min bili dalilil wujudi bidalil wujudi yuthbituhu wa baqiyal adamu wa dalilul qidami yuthbituhu wa yambagil hudusu ya wa baqiyal hudusu wa hakadha ila akhiri sifatil ishrinal wajibati lahu ta'ala fahadhihi sifatul ishruna wal mustahilatu ishruna wa tajibu ala mukallafin ma'rifatuha tafsilan bid-dalili walau ijmaluha wa yaqumu maqama ma'rifatihi al-aqaidi bid-dalili ma'rifatuha bil kashfi lam yajib ay yaqida ijmalan annahu ta'ala muttasifun bi jami'il kamalati allati la yuhsiha illa Allah ta'ala wa annahu munazzahun min jami'in naqaisi
allati la yuhsiha illa huwa. Wallahu alam. Tambihani. As-sifatul mutammimatul isrun, bermula sifat yang menyempurnakan 20 sifat. Kaunuhu ta'ala, keadaan Allah Ta'ala mutakalliman, berkata-kata, berbicara, berfirman. Wa huwa sifatun lahu Ta'ala. Mutakallim adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Azaliyatun, yang tidak ada permulaan. Mughayiratun, yang berbeda bagi sifat kalam. Lakinnaha, akan tetapi sifat mutakallimun mewajibkan bagi sifat kalam. Fayalzamu min qiyamil kalami, maka wajib daripada adanya sifat kalam dengan zat Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala mutakalliman. Walaysa lahu tahakkukun, dan tidak ada bagi sifat mutakalliman, ailikauni ta'ala mutakalliman, tahakkukun, pentahkikan, pemantapan, penguatan, illa fi nafsihi faqat, melainkan pada zatnya, melainkan pada zat mutakalliman itu sendiri. Faqad ittasafal maula, maka sesungguhnya telah bersifat Allah Ta'ala pada yang tidak ada permulaan, pada azal, pada waktu yang tidak ada permulaan dengan sifat mutakalliman itu. Wad dalilu, dan dalil atas bersifat mutakalliman, yaitu dalil atas sifat kalam, yaitu dalil sam'i, dalil yang dari Quran, dalil yang didengar yakni Quran, seperti firman Allah Ta'ala, ya Musa inni istafaituka, hai Musa, sungguhnya saya telah memilih engkau, ala nasi, atas manusia, dengan kerasulanku dan dengan kalamku. Ai inni ikhtartuka, sungguhnya saya telah memilih engkau, wa faddaltuka, telah memberikan kelebihan kepada engkau atas manusia, alladzi fi zamanika, yang ada pada zamanmu, dengan risalah-risalahmu, dengan wahyu-wahyuku, dan dengan kalamku, min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Bi khilafi baqiyatil anbiya, berbeda nabi-nabi yang lain, maka Allah ajak bicara mereka dengan wasitah. Ya, dengan wasitah malak, biwasitatil malaki, dengan perantara malaikat. Fala nutilu bidzikrihi, maka kami tidak memperpanjang dengan menyebutkannya, yakni zikri dalili kauni mutakalliman, tidak kami perpanjang menyebut dalil keadaan Allah itu berkata-kata. Kama la nutilu bidalili baqiyatil ma'nawiyati, sebagaimana kami tidak perpanjang menyebutkan dalil sifat-sifat ma'nawiyah yang lainnya. Wa idza thabata lahu, dan apabila sudah tetap bagi Allah keadaannya adalah mutakalliman, berkata-kata, niscaya mustahil atasnya keadaannya akhras, tidak berkata-kata, yakni bisu, la yatakallamu. Juga wa ma fi maknahu, dan mustahil pada yang pada makna bisu. Ya.
Jadi mustahil Allah bersifat dengan apa yang pada maknanya seperti bisu. Likakaunihi ta'ala. Seperti keadaan kalam Allah itu dengan suara. Mustahil. Keadaan Allah berbicara dengan suara yang keluar dari sela-sela hawa. Dari perantara sela-sela hawa. Dan dengan mengkatupkan jisim. Merapatkan jisim. Istikak mengkatupkan jisim. Seperti katupkan dua bibir. Namanya istikakul asam. Atau biharfin. Atau bicara dengan huruf. Yang qati'ut tibak. Yang terputus huruf itu. Dengan merapatkan dua bibir. Intibaki syafatin. Jadi huruf itu akan putus. Dengan merapatkan bibir. Atau taharruki lisanin, atau dengan menggerakkan lidah, tutup bibir huruf berhenti atau putus, menggerakkan lidah pun huruf berhenti, ganti huruf yang lain. Idza sabata lahu ta'ala, dan apabila tetap bagi Allah Ta'ala keadaannya berkata-kata, istahala alaihi kaunuhu akhrasa. Kalau Allah tetap berkata-kata, niscaya mustahil atas Allah Ta'ala keadaannya ahras, tidak berkata-kata atau bisu. Atau pada makna bisu. Seperti keadaan kalau Allah dengan suara, itu maknanya bisu. Dengan suara yang terjadi dari sela-sela hawa. Atau dari merapatnya jisim. Atau dari dan dengan huruf. Atau bicara dengan huruf biqat intibaqi safahin, atau dengan memutuskan merapatnya safah merapatkannya bibir, intibaq dengan merapatkan bibir, atau taharruk lisan menggerakkan lisan. Walladzi huwa diddu kaunuhu, yang semua itu adalah lawanan keadaan Allah bersifat dengan berkata-kata, atau biqiyami adanya kalam dengan zatnya. Hadza al-madhkuru, yang tersebut ini, min awali syuru'i, dari permulaan kita masuk dalam Quran, memasuki. Syuru' maknanya dukhul, min awali dukhuli fil maksud, dari permulaan masuk dalam tujuan, yaitu bayanu ma yajibu, yaitu menerangkan apa yang wajib dan apa yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Wa huwa majmu'uha, yang wajib dan mustahil itu perhimpunannya, jumlahnya arba'una sifatan, ada 40 sifat. Bi isbatid dalilil qat'i, dengan menetapkan dalil qat'i, yakni dalil akli dan nakli. Qat'i dari akal dan qat'i dari nakal, yakni dari Quran dan hadis. Wa kullu dalilin, dan tiap-tiap dalil, min dalil sifati, dari dalil sifat-sifat yang wajib bagi Allah, itu yanfi didda ma asbatahu, menafikan, menghilangkan lawanan apa yang telah ditetapkan oleh dalil. Al-wujud, umpama wujud yusbituhu, dengan dalil wujud adanya Allah itu menetapkan. Wa yanfil adam, dan menafikan oleh adam, ketiadaan. Jadi Allah wajib ada, mustahil Allah enggak ada. Maka kalau Allah ada, menafikan adamnya. Wa dalilul qidam, dan dalil kidam, menetapkan kidamnya. Wa yanfi al-huduth, menafikan bahru. Jadi kalau Allah kidam, berarti Allah mustahil bahru. Wa hakadha, begitulah ila akhir sifatil isrid, hingga akhir sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Fahadhihi sifatu, maka sifat-sifat yang 20 ini, wal mustahilatu, dan sifat-sifat yang mustahil, ma'rifatuha, maka mengetahuinya, bil kasfi, dengan mengungkap, dengan nyata dan jelas.
Tsumma tajibu ayat taqidah, dan kemudian bahwa wajib dia itu percaya, ada beriktikad ijmalan, secara ijmal, secara global, secara garis besar. Apa? Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sekalian sifat kesempurnaan yang tidak terbatas, yang tidak membatasinya, yang tidak menghinggakannya melainkan Allah. Allah bersifat dengan sifat segala kesempurnaan yang enggak ada yang tahu berapa banyaknya melainkan Allah. Enggak ada yang menghinggakan sifat kesempurnaannya melainkan Allah. Ya. Wa annahu, dan bahasanya Allah Ta'ala suci dari segala sifat kekurangan, yang tidak menghinggakan sifat kekurangan itu melainkan Allah. Wallahu a'lam. Inilah akhir dari sifat ma'ani, ya, sifat ma'nawiyah. Dan dalam sifat 20 ada sifat yang namanya nafsiyah, ada sifat yang namanya ma'ani dan ma'nawiyah, dan ada sifat yang namanya, ya, ada sifat nafsiyah, itu wujud. Yang kedua, sifat yang menafikan apa yang enggak sempurna bagi Allah, yaitu seperti kidam, baqa, mukhatul hawadisi, kiamalisi, wahdaniyat, kudrat, irad, wahdaniyat. Itu salbiyah, sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah, sifat yang menafikan apa yang enggak layak bagi Allah. Kayak kidam menafikan sifat bahru, baqa menafikan sifat fana, dan sifat wahdaniyah menafikan sifat berbilang, dan sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan yang lain, menafikan menyamai Allah dengan yang lain, dan wahdaniyat menafikan berbilang. Ya, nah ini namanya sifat salbiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, nanti ada sifat ma'ani. Ma'ani itu sifat yang ada pada zat Allah. Kayak kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 7 sifat ada pada zat Allah. Pada zat Allah ada sifat kudrah, kuasa. Ada sifat iradah, ada sifat kudrat, iradat, ada sifat ilmu, ada sifat hayah, ada sifat sama, ada sifat basar, ada sifat kalam. Itu semua namanya sifat ma'ani. Sifat itu ada pada zat Allah. Sampai ulama mengatakan, kalau kita ditakdirkan lihat zat Allah, kita lihat tuh sifat kudratnya, sifat iradahnya, ilmunya, hayatnya, samanya, basarnya. Itu namanya sifat ma'ani. Nah yang terakhir yang kita bahas tadi adalah sifat ma'nawiyah. Sifat yang dibangsakan dengan ma'ani. Artinya sifat yang ada pada zat Allah yang tidak bisa didapat oleh idrak. Jadi kita percaya Allah zatnya mutakliman, tapi enggak didapatkan dengan pandangan mata, enggak kelihatan sifat itu. Enggak bisa dilihat sifat itu. Namanya ghairu muhaqqaqin. Tapi wajib kita percaya Allah bersifat mutakaliman. Itu adalah azaliyatun fi nafsihi ghairu muhaqqaqin. Ada pada zat Allah yang tidak bisa dilihat, tapi kita percaya zat Allah bersifat mutakaliman. Dari mulai sifat qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakaliman, aliman, hayyan. Itu sifat maknawiyah yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi percaya ada pada zat Allah yang enggak ada permulaan. Jadi Allah bersifat mutakaliman, enggak ada permulaan. Nah, ini perbedaan antara 4 sifat.
nanti ditutup dengan sifat ijmaliyah. Jadi selain kita percaya 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan juga satu sifat yang jais, kita percaya dengan mujmal, bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Semua sifat sempurna milik Allah. Nih, wajib kita percaya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Enggak ada yang tahu penghinggaannya melainkan Allah. Berapa sifat sempurna Allah enggak ada yang tahu. La yusiha illallah. Yang kedua, kita wajib percaya Allah suci dari segala kekurangan. Nah, kekurangan ini enggak ada yang tahu melainkan Allah. Enggak bisa dihinggakan kekurangannya melainkan yang tahu Allah. Nah, maka kita wajib percaya Allah maha suci dari kekurangan yang tidak terhingga. Itu mujmal. Nah, dengan itu sempurnalah akidah kita di dalam makna la ilaha illallah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Dan kita percaya secara mujmal bahwasanya Allah tidak punya sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Allah maha sempurna dengan sifat-sifat yang enggak bisa dihitung. La yusuha illallah. Yang enggak ada yang bisa hinggakan sifat sempurna Allah melainkan Allah. Begitu juga kita percaya Allah maha suci dari kekurangan. Yang tidak bisa dihinggakan kekurangannya melainkan Allah. Maka dengan itu sempurnalah kita pelajari la ilaha illallah. Nanti ada 2 peringatan, ya, tambihani, wallahu a'lam.